3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Dasar betina licik, curang tahu, teriak Rio kesel saat dia terbangun. Lah, yang penting menang. Aku gak mau beli tiketnya, biar kamu gak pulang-pulang, jawab Rio. Itu yang curang, kan kamu kalah ya, harus tanggung jawab dong. Kalau gitu aku beli tiketnya sendiri dan gak akan pernah datang lagi. Gak akan pernah aku percaya kamu seumur hidupku, kata Sarah sambil mengancam Rio. Rio terdiam walau kesel, mengambil handphonenya dan menelpon temannya, memesan tiket. Lalu beberapa saat kemudian dia mengirimkan kode penerbangan Sarah di handphone Sarah. Udah tuh, puas kan? Malam ini pokoknya aku gak ingin tidur. Aku ingin ngobrol, main game, aku ingin apa saja denganmu. Jadi jangan curang ya, kata Rio sambil melempar bantal pada Sarah. Ngapain curang kalau gak ada taruhannya, balas Sarah lagi. Dasar betina licik. Malam itu Sarah dan Rio membicarakan banyak hal, termasuk keinginan Sarah untuk membatalkan kesepakatan mereka. Tapi kemudian Sarah luluh lagi saat Rio dengan memelas meminta Sarah untuk tetap membantunya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Itu sebabnya Sarah tidak memberitahu siapapun tentang kedatangannya kali ini ke Manado, termasuk pada Vina. Karena Sarah belum bisa menjelaskan apa-apa pada Vina tentang kesepakatannya dengan Rio, tentang Riri dan wanita-wanita lain yang ada di kehidupan Rio, juga tentang kabar-kabar buruk, hal-hal buruk yang dia terima tentang Rio. Yuk, pernah ketemu Davi? Tanya Sarah. Ngapain nanya-nanya Davi? Pingin ketemu ya? Tanya Rio dengan suara agak kurang senang. Ini orang negatif aja tuh isi kepalanya. Gimana mau ketemu Davi kalau sama Vina aja aku gak kasih tahu kalau aku ada di sini, ada di Manado, kata Sarah membela diri. Pokoknya gak boleh telepon ataupun kirim pesan dengan laki-laki manapun, gak boleh ya. Tuh satu lagi, kalau ketemu teman laki-laki walaupun sahabat, aku gak suka tuh kalau sering cipika-cipiki, cium pipi kiri, pipi kanan. Aku gak suka, kata Rio dengan tegas. Kalau kamu? Tanya Sarah. Aku gak cipika-cipiki tuh kalau ketemu teman wanita. Oh ya, masa? Bener nih, gak pernah cipika-cipiki, gak pernah telpon-telponan dengan wanita-wanita itu? Tanya Sarah sambil turun dari tempat tidur dan membuat teh untuk Rio. Sarah selalu melakukan hal ini untuk menenangkan Rio di saat Sarah ingin mengobrol hal-hal yang serius dan berat dengan Rio, supaya Rio tidak emosi. Dan Rio selalu tidak menyadari trik dari Sarah ini. Dia hanya menganggap itu bentuk perhatian dari Sarah seperti biasanya. Rio pintar-pintar bodoh ya, my dear Risti. Telepon-teleponan apa maksudmu? Tanya Rio dengan suara kurang senang. Telepon-teleponan malam atau tengah malam gitu dengan wanita-wanitamu, kata Sarah langsung pada tujuannya. Rio menatap Sarah, merasa pingin bohong tapi selalu gak bisa bohong kalau pada Sarah. Sejenak Rio terdiam. Nih orang dari mana dia tahu ya? Kayak paranormal aja nih dia, pikir Rio sambil mencari kata-kata apa yang harus dia katakan dari mulutnya. Dan Sarah melihat tingkah grogi Rio itu. Yuk, kalau kamu lagi kepingin, emang gak ada cara lain untuk jalan keluarnya selain berhubungan seks atau telepon-teleponan begituan? Tanya Sarah langsung menatap Rio. Walau itu seperti pedang menusuk bagi Rio, tapi Rio tambah salah tingkah karena Sarah menanyakannya tanpa rasa marah sedikit pun. Sarah masih dengan senyum menyodorkan teh pada Rio dan menyuapi Rio dengan sepotong kecil roti. Sok-sokan deh, tahu dari mana? Lagamu seperti paranormal aja, jawab Rio tapi tanpa menatap Sarah. Kuanggap itu pengakuan, berarti apa yang kudengar itu benar, kata Sarah lalu mengambil cangkir di tangan Rio
meletakkannya di samping tempat tidur, lalu dengan lembut Sarah meraih kepala Rio, merebahkannya di pangkuan Sarah. Aku nggak mau tidur, Ra, kan aku bilang mau ngobrol. Protes Rio. Siapa yang suruh kamu tidur? Aku kan cuman meletakkan kepalamu di pangkuanku. Kamu aja yang langsung ngorok, nggak tahu diri emang. Ledek Sarah tertawa. Rio terdiam sesaat. Kamu tahu dari siapa, Ra? Tanya Rio. Gak penting dengar dari siapa, karena itu ternyata benar. Pertanyaanku, apa gak ada cara lain mengatasi keinginan seksmu itu? Enggak ada cara lain kecuali dengan kamu. Jawab Rio seenaknya. Tapi Sarah tidak ingin menanggapi keisengan Rio. Aku gak punya hak untuk melarangmu, Yo. Tapi aku bahas ini karena aku gak ingin semakin banyak orang, semakin banyak wanita-wanita merendahkanmu. Biar gimana pun orang tahu kita berdua pacaran. Itu yang aku jaga. Namamu juga diriku. Jelas Sarah yang membuat Rio merasa terharu. Sarah ingin menjaga harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai pasangannya. Laki-laki mana yang tidak merasa terhormat? Rio melingkarkan tangannya di pinggang Sarah dan menyandarkan kepalanya di perut Sarah. Katanya gak mau tidur semalaman, kata Sarah menjauhkan kepala Rio dari perutnya. Rio hanya diam, tapi semakin menempelkan kepalanya di badan Sarah, memeluk pinggang Sarah semakin erat, merasa bersalah dan ingin menangis. Idih Rio cengeng ya, playboy hati kerupuk. Biarin ketiduran, yang penting kamu di sini dekatku, Ra, kata Rio. Kamu belum jawab pertanyaanku tadi, kata Sarah lagi. Ra, kamu gak pernah merasa marah atau cemburu? Tanya Rio dengan muka masih bersembunyi di perut Sarah. Kenapa harus cemburu? Lagian aku ini bukan ABG, Yo, jadi aku paham kebutuhan seksmu. Kamu itu laki-laki yang gak tersalur karena gak punya istri. Tapi kalau bisa, gak harus dengan banyak wanita kan, Yo? Kata Sarah sambil tetap mengelus rambut Rio dengan lembut, supaya Rio merasa tenang dan tidak tersinggung. Itu Yo, telepon-teleponan tengah malam, seks by phone itu. Kalau aku yang jauh, aku di Jakarta sana bisa tahu, berarti kemungkinan juga banyak orang lain, bisa jadi itu teman-temanmu, teman-temanku, mereka juga bisa jadi tahu juga kebiasaan burukmu itu. Kamu bikin aku tambah malu aja, Ra, kata Rio lebih menempelkan kepalanya, seolah-olah dengan begitu rasa malu itu bisa hilang di perut Sarah. Kalau kamu malu, harusnya malu pada dirimu sendiri. Jaga harga dirimu, bukan malu pada aku, Yo, kata Sarah lagi. Jadi kalau aku lagi kepingin, gimana nyalurinnya, Ra? Tanya Rio seperti dia bukan seorang playboy. Anterin aku ke supermarket yuk, kata Sarah tiba-tiba. Si Rio cemberut. Orang lagi bicara serius juga. Ngapain di minimarket? Tanya Rio kesal. Beli sabun buat kamu, jawab Sarah ringan. Rio tertawa ngakak, merasa malu tapi juga merasa lucu dan senang dalam waktu bersamaan. Mungkin seperti rasa nano-nano kali ya, bermacam-macam gitu. Rio menatap Sarah semakin merasa sayang. Dia bisa bicara segala hal dengan Sarah, segala hal sekalipun itu keburukan-keburukan tingkah lakunya, tanpa merasa malu, apalagi dipermalukan. Sarah dengan caranya. Rio semakin memeluk pinggang Sarah dengan erat, merasa nyaman dan damai. Oh iya Yo, kamu ingat si Mira? Pernah ketemu dia nggak? Tanya Sarah. Mira? Mira yang mana? Emang ada berapa banyak Mira yang jadi mantanmu? Yang heboh dan hot gitu aja masa lupa? Sarah geleng-geleng kepala. Mira. Oh, yang rumahnya dekat pelabuhan ya? Kata Rio sambil duduk di samping Sarah. Iya, Mira itu. Pernah ketemu dia? Enggak pernah ketemu. Di mana dia sekarang? Tanya Rio.
Dia di Jakarta sekarang cukup sukses dan berhasil, udah gitu tambah cantik pula. Jelas Sarah. Emang kamu pernah ketemu dia ya? Tanya Rio. Iya, aku hampir gak ngenalin dia sih. Tahu-tahu dia langsung meluk-meluk aja gitu. Aku kan kaget ya, tapi pas dengar suaranya yang rada-rada cempreng itu, aku langsung tahu itu Mira. Cerita Sarah mengingat pertemuannya dengan Mira. Mira itu mantan pacar Rio waktu mereka dulu masih kelas 1 dan Mira masih SMP. Dulu itu aku bego amat ya, sementara kamu bener-bener sudah bajingan banget, kata Sarah sambil menjitak kepala Rio. Aduh, sakit Ra, kata Rio yang bukan menjauh dari Sarah karena sakit dijitak Sarah, tapi malah semakin memeluk Sarah, sambil tangannya membuka kotak permainan ular tangga. Kenapa bisa-bisanya aku nggak tahu apa-apa waktu itu ya? Kata Sarah sambil mengocok dadunya. Nggak tahu apa Ra? Tanya Rio. Si Mira, jawab Sarah. Kenapa Mira emang? Tanya Rio lagi. Si Mira waktu itu kan, jangan curang, tadi 5 langkah bukan 6 langkah. Sarah protes kecurangan Rio. Setiap bermain dengan Rio, Sarah harus fokus dan hati-hati serta teliti. Rio selalu curang. Tapi tentu saja tak pernah berhasil karena selalu ketahuan atau kepergok oleh Sarah. Ya udah lanjutin, tadi si Mira, kenapa dia? Tanya Rio sambil tertawa-tawa sudah berhasil membuat Sarah jengkel. Ingat waktu kamu datang ke rumah dengan membawa Mira yang rok seragamnya penuh darah? Tanya Sarah menatap tajam muka Rio. Ingatlah, itu Rio jadi tergagap saat melihat tatapan Sarah padanya. Sesaat kemudian dia tersenyum dan tertawa. Dasar bajingan ya, playboy, bisa-bisanya aku ketipu saat itu. Sarah memukul Rio dengan guling. Rio semakin tertawa-tawa sambil lari menghindar. Sarah mengejarnya. Jadinya mereka berdua kejar-kejaran di kamar hotel itu. Udah, ampun, Ra. Udah deh, aku nyerah. Aku ngos-ngosan nih, udah. Rio akhirnya menyerah dan membiarkan Sarah memukulnya dengan bantal. Kamu tahu dari mana, Ra? Tanya Rio lagi. Mira lah yang cerita, jawab Sarah. Rio tertawa. Dulu, di siang bolong Rio datang dan membangunkan Sarah yang sedang tidur siang. Di ruang tamu ada seorang gadis manis berwajah pucat dan rok seragam SMP-nya berlumuran darah. Spontan Sarah membawanya ke kamar mandi, membantunya membersihkan diri, meminjamkan bajunya pada gadis itu, juga membeli pembalut, lalu menyuruhnya makan. Sarah berpikiran bahwa gadis itu sedang menstruasi, datang bulan. Malamnya, si gadis yang bernama Mira itu demam tinggi. Rio melarang Sarah memberitahu kakak-kakak Sarah kalau Mira sakit. Hanya meminta izin untuk nginap. 3 hari Mira tidur dengan Sarah dan Rio, baru pulang. Setelah ketemu Mira di Jakarta, setelah puluhan tahun berlalu, baru Sarah tahu kalau saat itu, saat seragam SMP Mira berdarah-darah itu, saat Sarah membantunya, saat Mira demam waktu itu, Mira baru dari dukun kampung menggugurkan kandungannya. Oh my God. Sarah sangat syok saat mendengar cerita Mira. Tapi Mira dengan tertawa-tawa malah memeluk Sarah. It's okay sis, no problem. I'm fine now. Justru sangat berterima kasih loh aku bisa ketemu dengan kamu. Sangat terima kasih sis saat itu menolongku. Sangat terima kasih banget. Itu kata-kata Mira pada Sarah. Dan memang Mira terlihat baik-baik saja. Justru Sarah yang menjadi tidak baik. Sangat syok. Kamu memang bodoh dari dulu, kata Rio tertawa meledek Sarah. Dan kamu Yo, kamu benar-benar gila deh. Bajingan banget. Balas Sarah kembali memukul Rio dengan bantal. Nggak kebayang deh kalau saat itu terjadi apa-apa pada Mira. Nih bajingan playboy. Udah gitu nggak berhenti lagi sampai sekarang. Dasar gue bunuh aja deh sekarang ya. Ya. Sarah kesel dan jengkel pada Rio. Rio mau nggak mau pasrah menerima pukulan-pukulan Sarah.
membiarkan Sarah melepaskan kejengkelannya pada Rio. "Kenapa kamu gak nikahi Mira waktu itu?" tanya Sarah setelah melepas kejengkelannya pada Rio. "Gila, Ra. Justru aku gila kalau aku nikahin Mira saat itu. Yang ada aku dibunuh papiku. Kamu tahu sendiri kan papi gimana? Apalagi waktu itu aku baru kelas 1 SMA, baru masuk. Lagian kan digugurin, jadi ya nggak repot-repot nikah lah," kata Rio ringan. Sarah kembali jengkel melihat sikap Rio yang sangat tenang dan menggampangkan hal-hal begitu, hal yang sangat penting. Apalagi itu mempertaruhkan nyawa seseorang, nyawa Mira, hidup Mira. "Kasihan Mira ya," gumam Sarah tak berdaya. "Lah, dia juga tidur bukan hanya dengan aku kok, Ra, tapi banyak tuh. Aku tahu karena aku pernah ke rumahnya. Siang-siang aku ke rumahnya, Ra. Siang-siang loh. Dan aku ke sana mergokin dia itu lagi ditidurin sama yang lain. Makanya aku gak terlalu merasa bersalah sih," jawab Rio ringan. "Hah?" Sarah bingung dan bengong. Syok dengan sikap Rio, lebih syok dengan cerita Rio. Apa saat itu cuman aku yang bodoh dan bego? Sampai gak tahu apa-apa hal-hal yang begini ya? Rio tertawa terpingkal-pingkal melihat muka dan reaksi Sarah yang syok. "Yo, kenapa?" tanya Rio menatap Sarah. "Berapa banyak wanita yang sudah kamu tidurin, Yo?" Rio tertawa dan menjawab ringan. "Banyak." Nah, my dearisti, selesai bagian ke-17. Aku si pelakor. Kali ini di ending, di akhir, aku nggak nyanyiin sebuah lagu penutup, tapi aku pingin mengucapkan, ini malam Natal ya, aku pingin mengucapkan selamat Natal kepada my dearisti, saudara-saudara umat Nasrani. Selamat merayakan Natal. Semoga damai Natal, memberikan kebahagiaan, memberikan senyum, dan bisa berbagi banyak cinta, banyak kasih kepada sesama. Semoga kita semua sehat. Sampai bertemu di part berikutnya. Bye-bye. Muah.